Pernahkah Anda merasa kesal karena hal sepele? Misalnya, ada yang menyalip Anda dengan ugal-ugalan di jalan, lalu Anda kesal setengah jam setelahnya. Atau, komentar negatif di internet merusak seluruh malam Anda. Kedengarannya familiar, kan? Kita seringkali terhanyut oleh hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, dan akhirnya kita kehilangan ketenangan jiwa. Bagaimana jika saya katakan bahwa ada sebuah seni kuno yang mengajarkan cara menjaga pikiran tetap jernih dan tenang dalam situasi apapun? Inilah yang disebut detasemen Stoa. Dan ini bukan tentang menjadi robot tanpa perasaan. Tetaplah bersama kami, dan Anda akan belajar bagaimana menguasai kekuatan super ini untuk mengembalikan kendali atas emosi Anda. Jadi, mari kita telusuri asal-usulnya. Gagasan detasemen ini datang dari para filsuf Stoa, filsuf Yunani kuno dan Romawi, seperti Seneca, Epictetus, dan Kaisar Marcus Aurelius. Mereka hidup di masa yang sangat bergejolak, namun berhasil mempertahankan ketenangan dan ketabahan yang luar biasa. Rahasia utama mereka sederhana. Mereka membagi dunia menjadi dua bagian. Hal-hal yang bisa kita kendalikan, dan hal-hal yang tidak bisa. Pikiran, penilaian, dan reaksi kita, semuanya ada dalam kendali kita. Sedangkan cuaca, opini orang lain, atau kemacetan lalu lintas, itu di luar kendali kita. Seni detasemen Stoa justru terletak pada bagaimana memusatkan seluruh energi kita pada bagian pertama, dan belajar menerima bagian kedua dengan tenang. Mari kita mulai dari kesalahpahaman yang paling utama. Saat orang mendengar detasemen stoik atau ketidakmelekatan stoik, mereka sering membayangkan sosok robot tanpa emosi. Seseorang dengan wajah datar, yang tidak peduli pada apapun dan siapapun. Seolah-olah tujuannya adalah mematikan semua perasaan dan menjadi sedingin es. Namun, ini mungkin kesalahpahaman terbesar dan paling merugikan tentang stoikisme. Para stoik tidak pernah menganjurkan untuk menekan emosi atau berpura-pura bahwa emosi itu tidak ada. Mereka adalah manusia seutuhnya dan sangat memahami bahwa merasakan kemarahan, kesedihan, kegembiraan, atau ketakutan adalah bagian dari sifat dasar manusia kita. Mengabaikan ini berarti menipu diri sendiri. Lantas, apa intinya? Intinya bukan tidak merasakan, melainkan tidak menjadi budak perasaan kita. Detasemen adalah menciptakan jeda singkat, celah kecil antara apa yang terjadi dan reaksi Anda terhadapnya. Ini adalah kemampuan untuk mengamati emosi Anda dari luar, bukan tenggelam di dalamnya. Mari kita ambil contoh paling gamblang yang menjelaskan semuanya. Bayangkan seorang ahli bedah saat melakukan operasi yang rumit. Menurut Anda, apakah dia tidak peduli pasiennya akan selamat atau tidak? Tentu saja tidak. Dia sangat berempati. Dia dengan segenap jiwa ingin menyelamatkan hidup ini. Motivasinya adalah belas kasih. Namun, pada saat dia memegang pisau bedah, dia tidak membiarkan rasa takut atau panik mengendalikan tindakannya. Dia terpisah dari badai emosi, agar pikirannya tetap jernih dan tangannya mantap. Dia merasakan, tetapi tidak membiarkan perasaan mengganggu pekerjaannya. Inilah detasemen stoik yang sesungguhnya. Ini bukan ketidakpedulian, melainkan kejernihan pikiran profesional. Ini adalah pilihan akal, bukan penyerahan diri pada impuls. Dan inilah superpower yang bisa kita kembangkan dalam diri kita. Lantas, bagaimana kita bisa mempelajarinya? Dari mana kita harus memulai perjalanan menuju ketenangan batin? Semuanya bermula dari satu prinsip sederhana, namun sangat ampuh. Kaum Stoa menyebutnya dikotomi kontrol. Kedengarannya agak ilmiah, namun sesungguhnya ini sangat sederhana. Bayangkan bahwa segala peristiwa dan fenomena di dunia ini dapat kita kelompokkan ke dalam dua keranjang imajiner. Dalam keranjang pertama, yang kecil, kita masukkan segala sesuatu yang sepenuhnya berada dalam kendali kita. Apa saja itu? Itu adalah pikiran kita, penilaian dan evaluasi kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, reaksi kita terhadap apa yang terjadi. Pada dasarnya, ini adalah seluruh dunia batin kita. Dan menurut kaum Stoa,
Hanya pada keranjang inilah kita harus mengarahkan energi dan perhatian kita. Ke dalam keranjang kedua, yang besar, kita masukkan segala sesuatu yang lain, yaitu segala sesuatu yang tidak bergantung pada kita. Cuaca di luar jendela, kemacetan, lalu lintas, pendapat orang lain tentang kita, kata-kata dan tindakan mereka, masa lalu yang tak bisa diubah, dan bahkan hasil akhir dari banyak upaya kita. Dan inilah alat praktis utama kaum Stoa. Sebelum Anda marah, kecewa, atau mulai cemas, berhentilah sejenak dan ajukan satu pertanyaan penting kepada diri sendiri. Apakah yang sedang terjadi sekarang ini termasuk dalam keranjang pertama atau kedua? Bisakah saya memengaruhinya secara langsung? Jika jawabannya tidak, maka membuang-buang energi untuk itu sama saja dengan berteriak pada awan agar mereka menyingkir. Ini tidak ada gunanya dan hanya akan menguras tenaga Anda. Bayangkan seorang pemanah yang sedang bersiap untuk memanah. Ia bisa melakukan segala sesuatu yang ada dalam kekuasaannya. Memilih busur yang sempurna, memilih anak panah yang lurus, berlatih kuda-kuda, dan akurasi bidikan selama berjam-jam. Ia mengendalikan napasnya, ketegangan ototnya, dan momen ketika ia melepaskan tali busur. Itu adalah zona tanggung jawabnya 100%. Namun begitu anak panah melesat dari busurnya, kendali sang pemanah pun berakhir. Hembusan angin yang tiba-tiba bisa saja membelokkannya dari sasaran, dan pemanah yang bijaksana akan menerimanya. Ia tidak mengutuk angin, ia menganalisis panahannya, yaitu apa yang berada dalam kekuasaannya, dan dengan tenang bersiap untuk panahan berikutnya. Demikian pula dalam hidup, fokuslah pada panahan Anda, yaitu pada reaksi dan tindakan Anda. Dan angin biarkan saja sebagai kenyataan yang harus diterima. Oke, kita sudah bahas soal dikotomi kendali. Namun, bagaimana jika emosi sudah benar-benar menguasai Anda? Ketika sebuah masalah terasa begitu besar, begitu menghanyutkan, dan logika seolah mati. Untuk momen-momen seperti itu, kaum Stoa punya satu teknik brilian lagi. Mereka menyebutnya pandangan dari atas atau pandangan platonis. Ini murni latihan imajinasi yang bisa Anda lakukan kapan saja dan di mana saja. Begini cara kerjanya. Saat Anda merasa amarah memuncak atau tenggelam dalam kecemasan, pejamkan mata sejenak. Sekarang secara mental, terbanglah menjauh dari situasi itu. Bayangkan jiwa atau kesadaran Anda seperti drone kecil melayang ke atas. Pertama, Anda melihat diri sendiri dari luar. Sedang duduk di meja, terjebak macet, atau berdebat dengan seseorang. Lalu, naiklah lebih tinggi. Anda melihat kamar Anda, lalu seluruh rumah dan jalan Anda. Teruslah naik. Kini terlihat seluruh lingkungan Anda, dan kemudian kota dari pandangan mata burung. Jutaan orang, jutaan kehidupan, masing-masing dengan kekhawatiran dan masalahnya sendiri. Tapi jangan berhenti, terbanglah lebih tinggi. Kini terlihat seluruh negara Anda, lalu benua yang diselimuti awan. Dan akhirnya Anda melihat seluruh planet kita, sebuah bola kecil biru putih yang berlayar sendirian dalam keheningan hitam, tak terbatas di ruang angkasa. Sekarang dari ketinggian kosmik ini, coba pikirkan lagi masalah Anda. Tentang komentar pedas di internet itu. Tentang seseorang yang mendorong Anda di kereta bawah tanah. Tentang pertengkaran kecil itu, dalam skala seperti itu, di tengah keabadian dan alam semesta yang tak terbatas, seberapa pentingkah masalah itu sebenarnya? Seberapa besar artinya? Seringkali jawabannya hampir tidak ada sama sekali. Pandangan dari atas ini tidak meremehkan perasaan Anda. Ia hanya mengembalikan segalanya pada skala yang sebenarnya. Ia memberikan jarak penyelamat yang Anda butuhkan, yang memungkinkan Anda menenangkan badai di dalam diri dan berkata pada diri sendiri, "Baiklah, tenang. Ini bukan akhir dunia. Ini hanya masalah kecil di planet yang kecil." Sekarang mari kita bahas satu lagi metode Stoa yang mungkin paling paradoks, namun sangat efektif,
Dalam bahasa Latin, ini dikenal sebagai premeditatio malorum. Secara harfiah berarti memikirkan keburukan sebelumnya atau merenungkan kemalangan di muka. Kedengarannya cukup suram, bukan? Seolah-olah ini adalah jalan menuju pesimisme dan kecemasan. Untuk apa memikirkan hal buruk jauh-jauh hari? Padahal kita justru berusaha menghindarinya. Namun, seperti biasa pada Stoa, ada trik cerdik di baliknya. Tujuan dari praktik ini bukan untuk membuat kita sedih duluan atau hidup dalam ketakutan terus-menerus. Tujuannya adalah membuat kemalangan terasa biasa saja, menghilangkan kekuatan kejut dan ketidaksiapan yang ditimbulkannya. Begini cara kerjanya dalam praktik. Setiap pagi atau malam, luangkan waktu beberapa menit saja untuk membayangkan dengan tenang bahwa hari ini atau besok ada sesuatu yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana. Lakukan ini tanpa panik, layaknya seorang pengamat. Contohnya, saya mungkin terlambat ke kantor hari ini karena macet. Komputer saya bisa error saat mengerjakan tugas penting. Orang yang akan saya temui bisa saja membatalkan pertemuan. Saya mungkin menerima kritik yang tidak adil. Dengan membayangkan skenario-skenario ini dalam pikiran, Anda melakukan dua hal yang sangat penting. Pertama, Anda secara mental menyiapkan rencana B. Apa yang akan saya lakukan jika terjebak macet? Mendengarkan buku audio atau menelepon orang tua. Apa yang akan saya lakukan jika komputer error? Saya akan merestartnya dengan tenang, karena saya sudah menyimpan dokumen 5 menit yang lalu. Dan kedua, yang terpenting, Anda mengimunisasi pikiran Anda dari guncangan. Ketika kemalangan benar-benar terjadi, Anda tidak lagi terkejut atau tertangkap basah. Otak Anda tidak akan bereaksi dengan panik. Oh tidak, mengerikan sekali. Melainkan dengan lebih tenang. Oh ya, saya sudah menduga hal ini mungkin terjadi. Tidak menyenangkan, tapi tidak mematikan. Mari kita jalankan sesuai rencana. Seneca berkata, apa yang sudah kita duga sebelumnya, dampaknya akan terasa lebih ringan. Jika Anda sudah siap secara mental untuk skenario terburuk, maka segala sesuatu yang sedikit lebih baik dari itu sudah merupakan bonus yang menyenangkan. Dengan demikian, premeditatio malorum bukanlah alat untuk menderita, melainkan perisai yang ampuh melawannya. Dan inilah inti dari sebuah pemahaman yang paling penting dan mengejutkan. Detachment stoik bukanlah cara untuk lari atau bersembunyi dari kehidupan. Justru sebaliknya, ini adalah cara untuk benar-benar menyelami hidup. Ketika Anda berhenti bereaksi secara emosional terhadap setiap hal kecil, Anda akan merasakan pelepasan energi yang luar biasa. Energi ini bisa Anda arahkan pada hal-hal yang benar-benar penting. Tujuan Anda, orang-orang terkasih Anda, dan pengembangan diri Anda. Ketika Anda berhenti menjadi boneka dari kejadian eksternal, Anda akan menjadi kapten bagi kapal Anda sendiri. Memang, badai mungkin mengamuk di sekitar, ombak menghantam lambung kapal, tetapi tangan Anda tetap kokoh memegang kemudi. Anda melihat tujuan, dan dengan tenang Anda mengarahkan kapal Anda ke sana, tanpa terganggu oleh setiap gelombang. Detasemen bukanlah tentang tidak terlibat dalam kehidupan, melainkan tentang berhenti terlibat dalam kekacauan. Pada akhirnya, detasemen stoik bukanlah sebuah tembok pemisah antara Anda dan dunia. Ini adalah filter yang hanya akan membiarkan apa yang benar-benar penting masuk dan meninggalkan semua kebisingan emosional di luar. Ini adalah keterampilan yang memungkinkan Anda untuk hidup lebih sadar, tenang, dan anehnya lebih bahagia. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ide-ide ini beresonansi dengan Anda, tunjukkan dengan like dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video baru tentang filosofi praktis untuk kehidupan modern. Dan sekarang sebuah pertanyaan untuk Anda. Ceritakan di kolom komentar, dalam situasi apa seni detasemen stoik ini paling berguna bagi Anda? Atau mungkin Anda sudah mempraktikkannya? Mari kita diskusikan.